warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Hanum Alfaratide dari mahasiswa Gizi UIN Wali Songo. Di sini saya akan memberikan konseling gizi terkait intervensi yang sudah dilakukan selama 3 hari ya Bu. Baik, saya konfirmasi untuk namanya Ibu Masrifah, benar ya Bu? Baik Bu, sebelum dimulai konselingnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rundown-nya atau langkah-langkahnya. Jadi kita mempunyai waktu selama 30 menit Bu. 15 menit pertama Ibu bisa menjelaskan keluhan dan asupan makan hari ini. Lalu 15 menit kemudian saya akan memberikan konseling berupa intervensinya Bu. Oke, yang pertama, Ibu bekerja sebagai apa Bu? Ibu rumah tangga. Tanggal lahir Ibu bisa disebutkan? 16 April 1965. Oke, baik. Di sini tepatnya Jalan Arjuna ya Bu? Jalan Abimanyu. Oh, Abimanyu Gang 3, nomornya 33. Baik. Oke, sekarang kita akan melakukan pengembangan kriteria. 50 kilo ya Bu. Berat badan 50 kilo. Lalu tinggi badan kemarin 145 ya Bu, centimeter. Untuk pemeriksaan laboratorium gula darah tadi sudah dilakuin. Bisa saya lihat kertasnya Bu? Oke. Baik, oke, jadi kadar gula darahnya sudah turun ya Bu, jadi 212. Diagnosis medisnya periksa itu TB ya Bu, TB paru sama DM ya Bu, gula darah ya Bu. Baik, untuk diet yang dianjurkan kemarin diet DM dengan modifikasi tinggi protein dan rendah garam. Tadi untuk antropometrinya 50 kilo, 145 cm, sehingga nilainya didapat sebanyak 23,8. Ini menunjukkan normal ya Bu. Baik. Selanjutnya untuk fisik klinisnya, keluhannya sekarang yang dirasakan apa Bu? Ya kadang batuk. Kadang-kadang masih batuk ya Bu. Udah ada kemajuan buat nafsu makannya sudah kembali lagi Bu? Nafsu makan sudah kembali. Masih lemas Bu? Sudah nggak lemas? Nyeri dadanya masih ada Bu? Nyeri dadanya masih ada? Enggak. Sudah enggak?
tapi terkadang masih Bu, Ya sedikit. sedikit, kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Baik Bu, sekarang cek tensinya dulu buat memantau. Baik. Oke, baik. Dari hasil tensinya sekarang sudah turun menjadi 121, tapi diastoliknya itu naik Bu. Dari hari pertama itu kan 135, Iya. nah ini jadi 121, tapi dari yang hari kedua kemarin berarti ini naik gitu, jadi 121/78. Baik, untuk riwayat makannya hari ini makannya apa aja? Ya makanya yang dikasih bahan Ada makanan lain nggak? nggak ada. Udah banyak sih, udah dikasih banyak dari bahannya, udah cukup. Cukup baik, ya kenyang ya Bu. Tapi Iya. hari ini ada makanan yang nggak dihabiskan Bu? Iya ada, jeruknya tinggal Setengah. setengah. Ya. Terus itu apa, sayur oseng kangkung ya. Iya, sengkangkungnya Iya, ya tadi terus- masih ada sisa. Iya, labu siam sisa. Terus sama sayur bayamnya juga. Iya, saya bayam sama tahu. Berarti ini cuman makan yang tadi dikasih tapi nggak ada tambahan lagi ya? Baik. Untuk personal sudah, agamanya Islam ya Bu. Pasti. Pekerjaannya ibu rumah tangga tadi ya Bu, betul? Ibu rumah tangga. Oke Bu, jadi diagnosis gizi yang dapat saya tegakkan yaitu perubahan data lab terkait kadar gula darah karena adanya penyakit DM sama TB paru. Lalu karena kadar gula darahnya masih tinggi, dicek masih 212. Nah, habis itu ada penurunan kebutuhan natrium. Penurunan kebutuhan natrium itu awalnya itu karena awal intervensi karena tekanan darahnya tinggi. Ada riwayat juga kemarin hipertensi. Jadi masih saya tegakkan supaya tekanan darahnya dapat terkontrol. Baik Bu, dari diagnosis gizi sudah saya hitung. Nah ini dietnya itu masih sama Bu, diet diabetes mellitus, modifikasi tinggi protein dan diet rendah garam. Diet tersebut ada syaratnya 3 Bu. Jadi yang pertama itu pola makannya itu 3J, ada jadwalnya, jenis sama jumlahnya itu harus sama. Ini itu yang diabetes mellitus. Lalu ada pembatasan penggunaan garam, satu hari itu maksimal 1 sendok teh ya Bu. Nah ini untuk mengontrol tekanan darah supaya tidak melonjak tinggi lagi. Lalu pola hidupnya sehat dan sering berolahraga serta berjemur pagi hari begitu. Untuk penyakitnya itu kan ada 3 Bu. Nah, secara singkatnya itu BM itu karena ada peningkatan kadar gula darah di dalam tubuh. Nah, gejalanya itu ada haus, sering lapar, sering buang air kecil, penimbangan berat badannya itu turun, lalu sering semutan dan pusing. TB paru itu terdapat infeksi terdapat infeksi kuman yang masuk ke dalam paru-paru Bu. Nah di sini sering batuk, terus ada nafsu makannya berkurang, sesak nafas dan mudah kelelahan, mudah berkeringat di malam hari. Lalu hipertensi itu tekanan darahnya itu tinggi, gejalanya itu sering pusing dan ada jantungnya berdebar-debar dan lain-lain. Dari penjelasan tadi sudah saya hitung energinya itu
diasup energinya itu 1600, proteinnya 81, karbohidratnya 224, dan lemaknya 45. Nah di sini Bu, ini itu sesuai dengan syarat dietnya Bu. Syarat dietnya itu dihitung pakai sesuai kondisi adanya DM. Proteinnya tinggi ya Bu. Terus lemaknya itu dibatasi, jangan kebanyakan makan makanan yang gorengan Bu. Lalu ada karbohidratnya cukup, tidak terlalu banyak. Terus penggunaan gula murni, jadi gulanya itu jangan gula pasir yang murni itu loh Bu. Iya baik. Terus natriumnya dibatasin sama diperbanyak mengonsumsi serat, ada di buah-buahan sama di sayuran Bu. Nah contoh makannya itu sehari ada nasi putih, bisa menggunakan nasi merah juga. Terus ada tahu ayam cetak, terus tumis, sawi, hijau, kembang kol, bakso, terus ada buah jeruk, terus selingannya itu buah pepaya, siangnya itu buah pepayanya 2 potong, siangnya itu nasi putih sebanyak 1 kantong atau nasi merah, sayur santan ikan dan labu siam itu 1 potong ikan sama 1 potong lauk nabati itu berupa tempe ditaruh di oseng kangkung. Contohnya itu seperti makan yang tadi pagi saya berikan Bu selama sehari itu. Iya itu Bu. Lalu ada selingannya juga buah apel, buah pir itu bisa, buah-buahan. Jadi selingan-selingan itu dimasukkan asupan buahnya. Nah untuk malamnya itu ada nasi, sayur bayam, tahu, tomat, jagung muda, ayam bakar bisa, lalu jus wortel dan seledri. Untuk porsi makannya itu nasi itu stabil 1 centong terus Bu. Lalu ada lauk nabati, lauk hewaninya itu juga 1 potong terus, 1 potong atau bisa pakai telur berarti 1 butir. Selanjutnya lauk nabatinya pagi, siang, sore itu 2 potong. Selanjutnya minyak itu masing-masing 1 sendok teh, dan sayuran itu 1 gelas di pagi hari, 1 gelas di siang hari, dan 2 gelas di malam hari. Itu tuh berarti cuman sayurnya aja, takarannya 1 gelas blimbing itu loh Bu. Ya, baik. Nah, tujuan dari diet ini itu ada untuk meningkatkan asupan makan secara bertahap. Tadi berarti kan makanan hari ketiga nggak habis, ada beberapa yang nggak habis. Nah itu bisa ditingkatkan ke 100% itu secara bertahap. Terus mengurangi konsumsi garam sama makanan asin, mengubah pola makan dan jenis makanan. Pola makan, waktu, jenis, jumlahnya itu diatur. Selanjutnya mencegah tingkat keparahan TB dengan menjaga kondisi agar tidak lemas. Terus lalu ada menjaga berat badan biar tidak menurun secara drastis, dan menormalkan kadar gula darah dan tekanan darah. Tujuannya dari diet ini. Nah di sini Bu, hal-hal yang perlu diperhatikan itu ada mengontrol bahan makanan yang mengandung gula dan natrium tinggi. Selanjutnya itu mengurangi konsumsi gula manis dan jajanan manis. Jadi kayak yang misal jajanan tradisional kan biasanya masih identik dengan manis-manis ya Bu. Itu bisa dikurangin untuk dikonsumsi, sebagai gantinya itu buah-buahan. Lalu berolahraga ringan minimal 30 menit per hari, supaya tubuhnya itu tetap terjaga kebugarannya. Terus berjemur di pagi hari dan selalu kontrol gula darah serta tekanan darah agar dapat mengerti kemajuan dari diet yang sudah dilakukan. Lalu di sini ada makanan yang dianjurkan dan makanan yang tidak dianjurkan. Makanan yang dianjurkan itu sebenarnya ini dalam porsi yang kecil ya Bu, maksudnya dia nggak terlalu berlebihan. Ada nasi, bihun, jagung, kentang,
tepung-tepungan, singkong, ubi dan madu. Lalu di sini ada telur ayam, daging, ikan, ayam, susu, kacang-kacangan hasil olahan seperti tempe dan tahu. Terus ada minyak jagung, minyak kacang, minyak kelapa, minyak kedelai, margarin dan mentega yang tidak asin. Terus buah-buahannya itu semua sayuran dan buah yang mengandung serat tinggi, Bu. Baik, dari penjelasan saya untuk merubah ibu merubah perilaku makan ibu. Di sini saya kan menawarkan untuk proteinnya 20%. Apakah keberatan? Protein itu berarti makanan yang ya lauk pauk. Apakah 20% keberatan? Kalau misalnya 20% itu keberatan, maka bisa dikurangin jadi 15%. Tapi konsekuensinya itu lari ke makanan pokok, ke karbohidrat itu misal nasinya nggak mau, nasinya tetap 1 centong, berarti bisa ditambahin itu porsi sayur-sayuran dan buah-buahannya. Nah, jadi ibu mau memilih yang mana, Bu? Yang 20. Oh, yang 20%. Berarti yang hampir sama kayak hari ini ya, Bu. Baik, yang 20%. Nah, dari 20% ini kalau misalnya lebih suka lauk nabati ya nggak apa-apa, tempe tahu. Kalau misalnya lagi pengen ayam, ikan atau telur ya bisa. Jadi dicampur ya, Bu. Baik. Nah, untuk hari ini itu kan berarti makanannya nggak habis, Bu. Ada yang tidak dihabiskan. Nah, jadi dari total yang sudah saya hitung itu, dari hasil recall dan konsep yang sudah saya hitung itu rata-rata asupannya 91%, Bu. Ada dari 91 sampai 95%. Nah, dari situ untuk diet selanjutnya itu ibu mau tetap menggunakan 100% atau 90. Jadi porsinya itu tetap sama 100 atau mau saya hitungkan yang 90%. 90, Bu. Kenapa ibu memilih 90%, Bu? Ya udah segitu aja pas. Pas ya, Bu. 100% terlalu banyak, Bu. Ya baik. Kalau misalnya dari 90%, bentar ya, Bu, saya minta waktunya untuk menghitung sebanyak 90%. Baik, Bu. Dari kalau 90% itu berarti yang kayak hari kedua ya, Bu, porsi makannya itu ada 14.000, berarti energinya itu cuma 1468, karbohidratnya 201, proteinnya 73,4 dan 40,78. Nah, di sini itu berarti dari porsi makannya, Bu, kalau ini kan yang 100%, Bu. Berarti kalau ibu milih 90%, lauk nabatinya itu bisa dikurangin, Bu, dari yang 2 potong jadi 1 potong aja. Jadi tahu cukup 1. Terus di sini juga malam, Bu, cukup 1 aja. Misal lagi ngasih tempe berarti cukup 1 potong aja. Atau bisa dihilangin, Bu, kalau misalnya pengennya tahunya 2, Bisa makan tempe. misal tahunya kan maksimal 2, Bu, antara tahu sama tempe. Nah, kalau misalnya mau tahu sama tempe atau tempe 2 atau tahu 2, berarti ini lauk hewani nggak usah pakai ayam atau nggak usah pakai telur atau nggak bisa pakai ikan. Jadi diutak-utik itu, Bu. Jadi malam juga kan jadi 1 potong. Kalau misalnya pengennya tahunya banyak 2, ya berarti nggak usah pakai lauk hewani, nggak usah pakai ayam. Jadi kalau pengen makan ayam sama 1 tempe ya berarti udah pas, boleh gitu. Sekali makan itu. Iya, sekali makan. Misalnya siang, nanti sorenya gitu lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya ibu nanti bosan, Bu, nah
itu bisa pakai nih Bu, pakai yang brosur BMP. Pakai brosur BMP. Jadi brosur BMP ini untuk melihat variasi menu Bude. Nah, dari yang misal tadi ayam bosan, di sini bisa dilihat apa gantinya, ada ikan, ada daging rendah lemak gede, terus ada udang. Nah, kalau telur itu gantinya apa gitu. Terus sayurnya bosan wortel terus, bisa diganti apa, bayam, atau bisa diganti rebung bisa. Nah, di sini dilihat gede sesuai sama hitungannya, satu potong dicari. Nah, selanjutnya pemilihan bahan makanan itu. Nah, ini Ibu bisa baca dari tabel indeks glikemik. Cara bacanya ini berarti, nah, indeks glikemik yang dibutuhkan oleh penyakit diabetes mellitus itu menggunakan indeks glikemik rendah sama sedang, Bu. Nah, tapi kalau bisa diusahakan menggunakan yang rendah. Nah, bisa nih Bu, salah satu contoh buah nih Bu yang indeks glikemiknya rendah tapi mengandung serat banyak itu pir. Pir itu seratnya tinggi tapi indeks glikemiknya rendah, jadi aman untuk orang dengan diabetes mellitus, Bu. Nah, di sini itu perlu diperhatikan ya Bu. Kalau makan diingat-ingat, oh iya ternyata semangka. Nah, lalu ada kentang goreng atau kentang tumbuk. Nah, atau jeli kacang, kue beras Bu. Kue beras itu apa? Uran. Apem ketan. Apem. Iya itu. Nah, di situ udah kuah berasnya sendiri tinggi ditambah gula. Ada tambahan gula. Jadi makanan-makanan manis itu bisa di skip, bisa diganti dengan buah-buahan yang tinggi serat. Oke Bu, baik. Sedikit penjelasan dari saya mengenai diet, rekomendasi diet yang harus Ibu jalani terkait penyakit diabetes mellitus dan TB ya Bu. Nah, untuk hasil dari konseling ini saya tarik benang merahnya. Konsumsi protein yang Ibu pilih itu 20%. Ya, karena lebih suka mengonsumsi lauk pauk. Lalu diet yang Ibu jalankan setelah ini itu sebanyak 90%. Secara bertahap, sedikit demi sedikit untuk meningkatkan ke 100 itu dengan memilih 90% dahulu supaya dapat terasup secara baik makanannya. Baik Ibu, bisa diulang komitmen yang tadi Ibu buat dengan saya terkait diet. Iya, yang 20%, saya belinya 20% lauknya gitu. Iya, lauk pauknya. Yang 90% asupan makan seharinya. Jadi lupa ya sekali. Iya, Iya Bu, dan nanti saya buatkan catatan biar Ibu nggak lupa. Jadi tadi Ibu komitmennya itu 20% lauk pauknya ya Bu. Jadi kalau misal sekali makan itu tadi satu potong ayam sama tempe. Iya, kalau misalnya maunya makan tempe sama tahu aja berarti ayamnya bisa dihilangkan gitu. Berarti tahu satu, tempe satu. Iya, bisa. Gitu. Nanti ini saya buatkan catatan. Bentar, saya buatkan terlebih dahulu. Nah,
Nanti ini saya buatkan, ini bisa disimpan di rumah biar nggak lupa, ditempel di dapur nggak apa-apa biar nggak lupa Bu. Jadi tadi total lauk pauknya itu 20%. Nah, makanannya itu totalnya besarnya itu kayak hari kedua, berarti Bu nggak terlalu banyak kayak hari ini. Iya, gitu toh. Baik. Sampai sini apakah sudah paham Bu? Oke, baik. Ini yang saya kasih yaitu tabel indeks glikemik buat mengontrol. Bentar Bu, lalu di sini ada leaflet dietnya buat melihat porsi makannya Bu. Nih. Sama ini hal-hal yang harus diperhatikan. Terus 20% tadi Bu. Terus ini porsi makannya, pembagian makanannya saya kasihkan form yang lebih besar supaya dapat terbaca dengan baik. Dan ini form BMP Bu. Nah, ini buat kalau Ibu bosen menunya apa aja bisa diganti-ganti. Nah, ini pedoman dietnya. Ini buat Ibu. Bisa dibawa, bisa disimpan ya Bu. Iya. Ingat-ingat. Ya, siap. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya untuk menjalankan konseling gizi ini. Semoga selanjutnya dapat menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari dan kadar gula darahnya itu bisa terkontrol dengan normal. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.